Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum nonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kitab Al-Kashf wa Tabyin fi Ghururin Nasi, karangannya Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwa selain dari orang kafir, ada orang-orang yang tertipu. Kalau orang kafir jelas ketertipuannya. Ada selain daripada orang kafir yang mereka itu juga tertipu. Pertama, kelompok para ulama. Kedua, kelompok para ubad, para ahli ibadah. Yang ketiga adalah orang-orang kaya. Yang keempat adalah orang yang berkecimpung di dunia tasawuf. Tasawuf hak. Tasawuf adalah kebenaran, akan tapi di situ ada penjahat-penjahat tasawuf yang ternyata malah merusak dunia tasawuf. Seorang sufi adalah paling dekatnya orang kepada Allah dan paling baiknya orang dengan sesama manusia. Sufi adalah kekasih Allah. Akan tapi lihat di zaman sekarang, bahkan di zaman Imam Ghazali sendiri, banyak orang-orang yang mengatasnamakan dunia tasawuf, akan tapi mereka sangat jauh daripada dunia tasawuf. Maka itu pun menjadi sorotan bagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dicermati untuk mengantisipasi di kedepan hari agar tidak ada ahli tasawuf palsu. Tarekoh adalah hak, karena tarekoh itu adalah satu cara mengabdikan diri kepada Allah yang dilakukan oleh seorang tokoh, mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu diikuti oleh muridnya, dan seterusnya. Muncul tarekoh. Akan tapi lihat orang yang berpegang kepada tarekoh pun ternyata ada orang-orang yang tertipu. Mereka hanya sekedar pakai label gelar tarekoh, akan tapi ternyata perilakunya jauh daripada ahli tarekoh. Kita sudah sampai kepada orang-orang kafir yang tertipu. Itu 4 orang selain daripada orang kafir yang tertipu. Awwalu ma nabda'u bihi ghururul kuffar. Yang pertama yang dibahas adalah ketertipuannya orang kafir. Orang kafir tertipu, wa ghururhum qismani. Ketertipuan orang kafir itu ada 2 macam, 2 kelompok. Qismun gharrathul hayatud dunya. Yang pertama adalah mereka tertipu oleh kehidupan dunia, sehingga ia lupa dan tidak tahu bahwasanya, atau tidak menyadari bahwasanya nanti ada kehidupan akhirat. Sehingga kehidupan orang kafir yang semacam ini hanya mementingkan dunia, tidak pernah berpikir tentang akhirat. Dan juga karena ketidakpercayaannya akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Bagi mereka adalah kehidupan hanya saat ini, sehingga yang mereka perjuangkan adalah hanya kehidupan di saat ini. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia yang sangat-sangat sebentar. Biarpun terhitung puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, akan tapi dibanding dengan kehidupan akhirat, maka sungguh dunia adalah sangat-sangat sedikit. Wa qismun gharrahu billahil gharur. Yang kedua adalah orang-orang kafir yang tertipu sehingga tidak kenal Allah. Yang menipu adalah syaitan. Setan sudah berjanji, setan akan selalu, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ini setan sudah berjanji setelah iblis terkutuk karena kesombongannya dan ketidakpatuhannya kepada Allah di saat dia sujud kepada iblis, kepada Sayyidina Adam alaihissalam,
Fasajadu ila iblis. Iblis yang tidak mau sujud, malaikat pada sujud, iblis yang tidak sujud dikuasai oleh kesombongannya. Akhirnya tertolak dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seperti itu ia minta kepada Allah untuk diperpanjang waktunya sehingga ia mempunyai umur yang sangat panjang, dan dia bercita-cita adalah untuk menyesatkan hamba Allah daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa bi'izzatika, ia bersumpah demi Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum, sungguh aku akan selewengkan mereka. Aku akan keluarkan mereka dari keselamatan kebenaran, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang terpilih. Hamba-hamba yang terpilih dengan keimanan, hamba-hamba yang terpilih oleh Allah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ ada setan. Setan yang kerjaannya adalah mengganggu dan mengganggu dan mengganggu. Baik. Kemudian oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dirinci, ammal ladzina gharrathumul hayatud dunya, adapun mereka yang tertipu oleh kehidupan dunia, fahumul ladzina qalu, mereka adalah orang yang berkata an-naqdu khairum minan nasi'ati. An-naqdu sesuatu yang kontan lebih bagus daripada yang tidak kontan. An-nasi'ah itu yang tertunda, tidak kontan. Mereka dengan logika, dengan bahasa, dan juga dengan keyakinan bahwa mereka meyakini bahasanya saat ini loh kenyataan. Mereka mengatakan bahasanya yang saat ini yang kita temui ini lebih bagus daripada nanti akhirat yang belum tentu. Menurut dia belum tentu. Awad dunya naqdun, adapun dunia yang ditemui oleh orang kafir saat ini adalah memang, dan yang kita temui saat ini naqdun, akhirnya kontan. Diberikan oleh Allah kontan, saat ini kita merasakannya, makanan enak, mobil mewah, rumah megah dan seterusnya. Kontan saat ini. Akan tapi tentang surga, tentang kemuliaan di akhirat nanti, itu nasi'ah nanti. Nasi'ah nanti, dan itu tertipu. Makanya wannaqtu khairun minan nasi'ati, jagar yang kontan lebih bagus daripada yang nanti. Yang kita dapatkan saat ini lebih bagus daripada yang nanti. Maka sekarang kita mikirkan sekarang saja, kata orang-orang kafir. Waladatud dunya yaqinun, dan kelezatan dunia itu yakin. Kita merasakan, lihat makan sate enak, lihat. Pakai mobil enak menurut dia. Ini. Adapun nanti di akhirat, wal akhiratu mashkukun fiha, dan akhirat meragukan, kata orang kafir. Fala natrukul yakin bisyak, dengan seolah-olah bahasa cerdas dia. Kita tidak bisa meninggalkan yang yakin hanya menuju yang meragukan. Akhirat belum tentu. Benar dia. Akhirat belum tentu. Sekarang yakin kita di hadapan kita lihat dunia. Makanya yang mereka kejar adalah dunia karena mereka menganggap ini yakin dan akhirat adalah meragukan. Wa hadza qiyasu iblis la'natullahi alaihi. Hadza qiyasul iblis la'anahullahu. Itu adalah kiasnya iblis yang terkutuk. Waktu berkata ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Iblis berkata ana khairun minhu. Jadi ana, ini kalimat ana itu yang sering mengucapkan adalah iblis. Aku, dikit-dikit aku yang mengagungkan keakuannya, egonya. Aku ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Di saat disuruh sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam, dia tidak mendahulukan kepatuhannya kepada Allah, akan tapi dia berusaha menggunakan akalnya untuk menimbang-nimbang mana yang lebih bagus. Sehingga ia tertipu dan berkata bahwasanya aku lebih bagus daripada dia. Karena aku lebih bagus daripada dia, bagaimana aku harus sujud kepada Adam? Jadi kebagusan itu sesuai dengan akalnya, bukan apa yang Allah titahkan, bukan apa yang Allah tentukan. Jadi dengan akalnya dia, dengan pikirannya dia menduga bahwasanya yang namanya dirinya itu yang diciptakan daripada api itu lebih bagus daripada Adam yang diciptakan dari tanah liat. Maka ini dugaan. Jadi di sini oleh Imam Ghazali rahimahullah taala yang disamakan itu cara mengkiaskan sesuai dengan pemahaman akalnya. Jadi waktu orang kafir itu berkata bahwasanya an-naqdu khairun minan nasi'ati, bahwa dunia ini adalah nyata. Dunia ini adalah kontan. Saat ini kita rasakan itu lebih bagus daripada yang belum tentu nanti. Itu adalah dengan akalnya sendiri. Tidak patuh dengan apa yang difirmankan oleh Allah bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa, bahwasanya akhirat itu lebih bagus dan lebih abadi. Ia tidak ngerti itu semuanya. Jadi menganggap bahwasanya dunia ini nomor satu penting. Makanya orang-orang kafir mengejar dunia, memburu dunia. Yang tidak percaya kepadanya hari akhir, ketahuilah
kebaikan yang mereka dapatkan adalah hanya di dunia saja. Maka yang mereka perjuangkan adalah dunia. Berbisnis, mencari duit dan seterusnya untuk mencari dunia-dunia. Dan mereka mengagungkan dunia, mengutamakan dunia itu karena menggunakan akalnya, tidak dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Seperti iblis waktu itu mengatakan dirinya lebih bagus, bukan dengan keimanannya kepada Allah. Kalau sudah Allah memerintahkan seharusnya patuh. Cuman karena dia menggunakan akalnya, bukan menggunakan hati kepatuhannya, maka akhirnya dia menjadi hamba yang terkutuk. Fadhanna an khaira fin nasi'ati. Ia menduga bahwasanya kebaikan. Fadhanna, dia menduga annal khaira fin nasi'ati. Ia menduga bahwasanya kebaikan itu fin nasi'ati, di dalam sesuatu yang tertunda akhirat itu adalah dugaan, bukan sesuatu yang diyakini. Baik, ini adalah kiasnya iblis. Buku yang ada di cetakan ini ternyata malah banyak salahnya. Ini rupanya muhakkiknya ini atau masih belajar atau bagaimana. Ini kita menemukan buku seperti ini, kita ambil tahqiqnya, ini tidak mengena semuanya. Bahkan banyak yang dibuang, justru kalimatnya tambah salah. Ini jadi kita tidak berpegang, kita kembali pada kitab lama, kitab kuning itu lebih selamat. Biasanya itu yang salah tukang ketiknya, bukan muhakkiknya. Lalu kita kembali kepada kitab yang lama saja. Baik. Terus fadhanna wa hadha qiyasun fasik. Mana? Banyak kalimat yang dibuang. Coba kalau di kitab yang sesungguhnya, kitab yang lama, la yutrakul yakinu bisyaki, tidak tinggalkan keyakinan dengan sesuatu yang meragukan. Artinya, dunia yang sudah kita yakini, saat dimaksudnya diyakini oleh orang kafir, ini kenyataan dilihat oleh mata kita rasakan oleh lidah kita dengar oleh. Makanya di dunia yang nyata ini adalah sesuatu yang yakin. Adapun akhirat meragukan. Bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang yakin untuk sesuatu yang meragukan? Menurut orang kafir. Wahada kiasun fasid. Ini adalah kias yang enggak benar. Wa kiasu iblis, dan ini adalah kiasnya iblis. Wahada kiasun fasid, wahada kiasu iblis, dan itu adalah kiasnya iblis. Kias fasid itu kias yang enggak benar. Itu kiasnya iblis. Nih banyak kalimat yang dibuang. Kiasnya iblis, la'natullahi alaihi, la'anahullahu. Kemudian sangat jauh nih. Kalau di dalam kitab yang lama, fadhanna annal khairiyyata fis sababi. Ini sangat salah. Fadhanna annal khaira fin nasi'ati, ini sangat salah. Fadhanna annal khaira fid dunya fin naqdi fin nasi'ati. Jadi salahnya bukan salah. Ini salahnya salah fahish. Jadi orang kafir itu mengkiaskan, mengatakan bahwasanya dunia itu adalah nyata, kita saksikan, kita rasakan, itu lebih bagus daripada akhirat, dan itu kias fasid. Dikiaskan dengan waktu iblis berkata, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi kebaikan itu dinilai oleh akalnya iblis sendiri, yang berkata bahwasanya dia yang diciptakan dari api itu lebih bagus dari Adam yang diciptakan dari tanah liat. Padahal kebaikan itu adalah Allah. Kalau sudah Allah merintahkan, dan itu sudah perlu dipatuhi, dan itu kebaikan yang sesungguhnya. Sehingga di saat iblis itu punya keyakinan seperti itu, bahwasanya an-naqd itu adalah nyata, ladzatud dunya itu yakin, ladzatud dunya itu yakin, kemudian akhirat itu masykukun fiha. Kalau akhirat itu belum pasti, masih diragukan, fadhanna, maka mendugalah iblis itu atau orang kafir itu menduga annal khairiyyata, sesungguhnya kebaikan yang sesungguhnya adalah menduga kebaikan itu adalah fin naqdi atau fis sababi. Fis sababi itu adalah sabab yang menuju akhirat, bukan sabab itu adalah prasarana dunia ini.
Jadi adalah finakdi di dunia tadi. Jadi menganggap bahwasanya dunia ini lebih bagus daripada akhirat. Itu yang diyakini oleh orang-orang kafir. Makanya mereka berjuang untuk mengumpulkan dunia, untuk mendapatkan dunia, bukan untuk akhirat. Wa ilajuhul ghururi syai'ani. Wa ilajul ghururi syai'ani. Wa ilajul ghururi syai'ani. Adapun cara mengobati ketertipuan itu ada dua. Di dalam hal ini, ketertipuan orang-orang kafir itu gimana cara mengobatinya? Dengan dua, imma. Yang pertama adalah bitasdiqin, dengan keyakinan. Wa wal imanu, yaitu keimanan. Imma bitasdiqin, yaitu dengan keyakinan, yaitu keimanan. Wa imma biburhanin, atau yang kedua adalah biburhanin, dengan hujjah atau bukti-bukti. Yang pertama ini, wa ammat tasdiqu, dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Wa ammat tasdiqu, adapun mempercayai, merubah keyakinan di dalam hatinya. Tadi keyakinannya apa? Bahwasanya dunia itu lebih bagus daripada akhirat karena ia meyakini dunia itu sudah terlihat nyata, sementara akhirat itu belum jelas. Nah, ini yang baru dirubah keyakinan ini. Wa ammat tasdiqu, adapun masalah keyakinan yang harus dirubah itu, fa huwa, yaitu ayyusaddiqa, hendaknya ia mempercayai bihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyusaddiqallaha, ini subhanallah. Ayyusaddiqallaha, bukan bihi. Ayyusaddiqa, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ini salahnya salah fahis ini. Ini cetakan ini luar biasa ini. Ini kita mendapatkan cetakan ternyata hampir setiap baris ada salahnya. Ayyusaddiqallaha Subhanahu wa taala, hendaknya ia meyakini, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyusaddiqallaha, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Fi qawlihi, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ia mempercayai Allah Subhanahu wa taala fi qawlihi. Jadi yang dibangun adalah keyakinan kepada Allah akan firman-firman Allah. Apa Allah berfirman? Wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada pada Allah itu adalah lebih bagus dan lebih abadi lilladzina amanu, bagi orang yang beriman. Jadi kalau sudah dirubah keyakinannya, keimanannya akan beres. Jadi kalau ada orang hanya mengejar dunia saja, sebetulnya yang bermasalah adalah keimanannya. Keyakinannya akan akhirat itu berubah, maka ketahuilah perjuangannya kepada dunia semakin kuat. Akan tapi jika keyakinannya ke akhirat itu semakin kuat, maka ketahuilah dunia akan dijadikan sarana untuk menuju akhirat. Kalaupun ia harus berjuang keras, berjuang mati-matian untuk dunia, tapi ketahuilah tujuannya adalah tetap akhirat. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lebih bagus dan lebih abadi. Lilladzina amanu, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka itu berserah diri. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah kehidupan dunia ini adalah kecuali sesuatu yang membuat orang tertipu. Jadi kehidupan dunia ini bagi orang yang tidak sadar kalau dunia ini adalah muqaddimah akhirat, maka orang sering tertipu dengan urusan dunianya. Bahkan alangkah banyaknya orang meninggalkan akhiratnya hanya urusan dunia, meninggalkan sholat asar hanya karena urusan tokonya, meninggalkan yang namanya puasa hanya urusan pekerjaannya, karena mereka itu sudah keropos keyakinannya bahwasanya yang ada pada Allah di akhirat nanti adalah lebih bermanfaat. Dunya mata'ul ghurur. Dunia ini mata, semuanya mata. Mata itu adalah barang-barang, sesuatu yang kita saksikan ini ghurur, menipu. Menipu. Artinya menipu apa? Kalau orang tidak sadar bahwasanya ada kehidupan di akhirat nanti, maka ketahuilah yang diperjuangkan adalah gedungnya, betul. Yang diperjuangkan adalah perusahaannya. Nipu betul. Bahkan termasuk istri. Mata juga. Alangkah banyaknya seorang suami yang sudah tidak peduli bekerja dengan cara apa? Karena apa? Ia hanya memperjuangkan istrinya. Ternyata dia mendapatkan nafkah yang haram. Dan juga yang lainnya. Maka hati-hati ini. Mata'ul ghurur. Kemudian
Yang kedua, wa bitasdiqir rasuli. Wa bitasdiqir rasuli fima jaa'a bihi. Dan mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyusaddiqir rasula ini. Wa ayyusaddiqir rasula, meyakini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fima jaa'a bihi, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk memangkas kekafiran ya dari sini. Dari keyakinan kepada Allah, apa yang Allah firmankan. Bukan saja firman yang tadi, intinya kita harus membangun keyakinan kepada Allah. Kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meyakini akan adanya Allah sebagai Tuhannya yang menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi, dan setelah itu mendengar firman Allah, maka akan berubah nanti cara berfikirnya. Dan juga mempercayai Nabi SAW, Nabi adalah Nabi utusan Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan berucap kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang membangun keyakinan ini. Karena yang bercerita tentang akhirat lebih bagus adalah Rasul. Tapi selain Nabi, orang yang menyeru kepada dunia berbicara adalah saat ini, saatnya. Dunia. Maka perlu kita berkenalan lebih jauh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membangun keyakinan yang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cara untuk merubah bagaimana keyakinan tentang dunia lebih baik daripada akhirat agar bisa berubah. Caranya adalah dirubah keyakinan ada di dalam hatinya. Bagaimana yang akan dirubah di hati kita? Keyakinan terhadap siapa yang membawa berita itu. Yakin kepada Allah, maka akan beres baginya. Yakin kepada Nabi SAW, beres baginya bahwasanya Nabi mengajarkan akhirat lebih penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya akhirat lebih penting. Maka dengan itu semua akan mudah seseorang untuk merubah cara berfikirnya tadi yang telah salah, yaitu yang mengatakan bahwa dunia adalah naqd, dunia adalah spontan, dunia adalah nyata. Itu lebih bagus daripada akhirat yang Amal berburhan. Adapun cara merubah cara berpikir yang salah tadi, di samping dengan keyakinan, ada lagi bil burhan. Harus dengan bukti dan hujjah. Gimana agar bisa berubah? Cara dia berhujjah tadi harus kita bantah dengan hujjah. Hujjahnya apa orang kafir? Dunia itu nyata, kelezatan dunia itu nyata. Sudah pasti saat ini. Sampai mungkin makan tempe hari ini lebih bagus daripada makan sate besok, sebab makan sate besok belum tentu. Seolah-olah benar. Khayalannya, wah akhirat belum tentu, ngapain? Sekarang ini lu kenikmatan, ayo kita puas-puas. Belum tentu kita dapat. Lah ini yang mereka yakini tentang akhirat. Tadi akan dirubah keyakinan ini, yang meyakini bahasanya dunia lebih bagus daripada akhirat. Permasalahan apa? Dia tidak punya keyakinan tentang akhirat. Yang menyebutkan bahasanya dunia walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang lainnya. Akhirat lebih bagus daripada dunia. Nah, yang kedua adalah burhan. Kita batalkan dialognya orang kafir tadi, obrolan orang kafir, cara berhujahnya orang kafir yang berkata bahasanya dunia ini adalah yakin, kelezatan dunia itu yakin. Bagaimana kita akan meninggalkan sesuatu yang sudah kita yakini untuk sesuatu yang kita belum yakin? Nah, ini kita jelaskan. Amma bil burhan, adapun dengan burhan bahwa yaitu hendaknya antu'arrifa, hendaknya engkau kasih tahu wajha fasadi qiyasihi, tentang kesalahan mereka dalam berkias. Wa fi aslani fasadi wa fi aslani ahaduhuma, di situ ada dua asal pokok. Di dalam dialognya itu ada dua hal yang dibahas. Yang pertama apa? Annad dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun. Dunia itu adalah naqd. Wal akhiratu nasi'atun. Dunia itu spontan saat ini. Akhirat masih nanti. Nasi'ah tertunda. Dunia saat ini sudah kita saksikan. Akhirat mah nanti. Wahadhi wahada sahih. Wahada sahih. Di dalam kitab yang lama, hadhihi muqaddimatun sahihatun. Ada di dalam dialog mantiqiyah itu memang ada muqaddimah. Ada muqaddimah. Wahada sahih, ini benar. Jadi omongan bahasanya dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun sudah benar.
Dunia itu kan spontan saat ini. Akhirat kan nanti. Ini benar omongan ini. Cuman lanjutannya itu yang Selasa. Jangan sampai di sini. Kalau dia hanya berhujjah sampai di sini, memang seolah-olah benar dunia ini nakat kontan. Ada akhirat mah belum kontan. Ini benar kalimat ini. Wal akhar yang kedua, an-naqdu khairun minan nasi'ati. Ada maka dari itu yang kontan lebih bagus daripada yang nanti. Seolah-olah begini, 1 juta. Duit 1 juta sekarang ya lebih bagus daripada 1 juta minggu depan. Kan begitu? Bener kan? Orang paham kan? Orang ngasih kontan lebih bagus daripada ngasih kredit kan begitu. Saya jual mobil, kontan 100 juta, kredit 100 juta. Enakan mana bayarnya? Kontan. Oh, betul nih. Jadi kontan lebih bagus daripada nunda nanti kredit. Wah, bener ini. Mana kontan nyata. Sekarang saya lihat. Kontan nih, 100 juta ini kontan. 100 juta yang saya kena adalah kredit. Maka mana yang lebih bagus, kontan atau kredit? Kontan ini. Cara berdialognya seperti itu. Wah, bener ini. Makanya kontan lebih bagus daripada kredit. An-naqdu khairun minan nasi'ati. Kontan lebih bagus daripada nanti menunda pembayarannya. Maka kenapa kita harus menunda sesuatu yang tidak baik? Maka yang kita dulukan yang lebih baik ini. Wa hadza mahallut talbis. Ini adalah tempat pengkaburannya itu di sini. Kenapa faisal amru kadzalik? Sebab permasalahannya tidak seperti itu yang sesungguhnya. Permasalahan yang sesungguhnya tidak seperti itu. Gimana permasalahannya sesungguhnya? Bal inna naqda mithlun nasi'ati fil miqdari wal maqsuti. Bahwa sesungguhnya bal in kana naqdu, ini ada salah. Mithlan nasi'ati fil miqdari wal maqsuti fil miqdari wal maqsudi fa huwa khair. Kalau seandainya yang namanya nugget, sesuatu yang kontan itu sama dengan nasi'ah, dengan yang bayarnya nanti, fil miqdari kadarnya, wal maksudi dan tujuannya, fa huwa khairun, maka jelas nugget itu baik. 100 juta pembayaran kontan, 100 juta pembayaran nunda, ya kan? Kalau memang kadarnya itu sama seperti itu, tentu nugget memang lebih bagus, sama-sama 100 juta. Mobil saya jual 100 juta kontan, sama dijual 100 juta bulan depan, mana lebih bagus? 100 juta kontan, kalau memang miqdarnya, kadarnya sama-sama 100 juta. Sekarang dirubah dikit saja, 100 juta sekarang, minggu depan 1 triliun, jadi gimana? Berubah atau tidak? Berubah. Ini makanya diajak berpikir, kata Imam Ghazali. Kalau memang miqdarnya sama, kadarnya itu sama-sama 100 juta, bisa dikatakan benar bahasanya an-naqdu khairun min nasi'ati. Tapi wa in kana aqall minhu, kalau seandainya yang naqd, yang kontan itu lebih sedikit, maka nasi'ah khairun minhu, maka yang namanya nasi'ah lebih bagus. Bayar kontan 100 juta, tapi kalau bayar nanti 1 triliun atau 1 miliar, mana yang lebih bagus? 1 miliar nantinya. Itu urusan duit saja kelihatan. Sekarang urusan akhirat bagaimana? Dunia itu sangat sebentar, tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Akhirat itu panjang kisahnya. Harus paham orang itu, katanya Imam Ghazali itu. Wa maklum, sudah sangat diketahui annal akhirat, sesungguhnya akhirat itu abadiyatun, selamanya. Kalau dunia sepintas, jangan disamakan. Maka yang menyamakan dunia dengan akhirat tidak sama. Jadi diajak dialog dengan akalnya. Kalau seandainya dunia itu dengan akhirat sama-sama, nanti di akhirat mati 70 tahun juga, maka mungkin kita katakan dunia lebih bagus. Akan tapi kenyataannya tidak seperti itu. Wal akhiratu annal akhirata abadiyatun, akhirat itu selamanya. Wad dunya ghairu abadiyatin, dan dunia tidak selamanya. Dunia tidak selamanya. Amma qauluhu, adapun perkataan orang kafir, waladdatul yaqin, waladdatud dunya yakin, yang kedua, bagian yang kedua mereka mengatakan bahasanya laddatud dunya yakinun. Kenikmatan dunia itu yakin, wal akhiratu mashkukun fiha, adapun akhirat itu diragukan. Fa hadza aidan batilun, dan ini juga batil, tidak benar.
bal dzalika yakinun 'indal mu'mini, bahwasanya akhirat itu, bahwasanya kenikmatan akhirat itu adalah juga diyakini oleh orang mukmin. Waladzatul akhirati syakkun atau masykukun. Au masykukun, diragukan. Fa wa aidan, maka ini juga batilun, bal dzalika yakinun 'indal mu'minina, bahwasanya akhirat itu bukan sesuatu yang diragukan, akan tapi itu adalah yakinun. Bal itu adalah yakinun 'indal mu'minina. Sampai di sini saja insyaallah, dan nanti akan kita selesaikan. Kita belum masuk, kita masih membahas orang-orang kafir yang tertipu. Yang lebih kita pentingkan nanti adalah untuk kita, bahwasanya ada orang ahli iman yang tertipu, orang ahli ibadah tertipu, orang ahli ilmu tertipu, dan insyaallah ini, makanya tolong buku ini disampaikan di meja Buya biar nanti, karena banyak sekali yang tagnya salah. Dan salah, banyak kalimat yang terbuang, kelihatannya ini hanya diketik saja pengetiknya atau muhakkiknya, karena salahnya sangat jauh, kadang maknanya berubah. Kayak gini saja. Kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan tidak tertipu dengan ilmunya. Diberi rizki yang manfaat, tidak tertipu dengan rizki kita. Dimudahkan kita untuk ibadah yang benar dan tidak tertipu dengan ibadah kita. Dan semoga kita bisa bersama kelompok hamba-hamba Allah yang diridhai ahli sunnah wal jamaah sufiyah, tanpa harus tertipu dengan kelompok ini. Dan semoga Allah menjaga kita semua, menjaga hati kita semua. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah menambah kepada kita keyakinan bahwasanya akhirat lebih penting, lebih bagus daripada dunia. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah ahli akhirat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia. Dan semoga Allah mempertemukan kita kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.